Hai, saya Denny AJD, drummer Voodoo Band. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sering banget dibahas mengenai fill-in, tapi saya ingin detail banget mengenai fill-in ini karena surprisingly masih banyak banget yang salah dalam menggunakan fill-in. Oke, fill-in itu apa sih sebelumnya? Fill-in itu sebenarnya adalah isian pada saat atau sebelum perpindahan song part atau pergantian song part. Oke, fill-in itu juga tanda sebenarnya bagi musisi lainnya, bagi player lainnya, misalnya gitaris, basis segala macam, bahwa bagian ini habis loh, ini akan ganti ke chorus, ini akan ganti ke riffnya atau mungkin balik lagi ke verse and so on. Eh Fakta unik, jadi banyak gitaris banyak gitaris yang tidak bisa menghitung bar. Oke, saya bilang banyak karena saya ada pengalaman pribadi sendiri. Yang ada bantahan silakan komen. Jadi sebenarnya bar itu yang ngasih tahu yang ngasih tahu ya eh, dengan cara melakukan fill-in atau dengan crashing itu adalah drummer. Jadi tugas drummer adalah menggait teman-teman musisi lainnya, gitaris, basis, keyboard, bahwa ini ganti bar loh, ini udah bar keberapa. Itu tugas drummer. Bisa dari fill-in, bisa dari crashing, bisa jadi splashing, bisa dengan pergantian beat. Itu tugas drummer, oke? Jadi tugas drummer adalah timing dan timing. Jadi paling basic banget fill-in kayak gini sebenarnya ya. Jadi paling basic misalnya bisa dilihat fill-in itu eh, ada paling basic, saya ambil contoh karena bermacam-macam. Ini paling basic adalah 4 ketuk kalau dalam kalau kita memainkan beat 4/4. Oke, kita mainkan beat 4/4, satu bar adalah 4 ketuk seperempat. Fill-innya juga demikian basicnya, kecuali memang aransemennya dibikin beda. Bisa aja ketuk 4/4, fill-innya adalah 5/4, mungkin 7/8, mungkin di-cut lagi. Oke, tapi paling basic seperti ini. Jadi mulainya pun dia dari one. Misalnya kalau kita main 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, fill, 4. Oke. Untuk ketukan seperempat ketika fill in sebaiknya ada sesuatu yang menjaga. Saya biasanya hi-hat. Oke. Kecuali emang pola nanti kecuali pola fill in-nya lebih ribet, nggak memungkinkan hi-hat untuk tidak berjalan, itu nggak masalah. Yang penting inner timing kita pastikan udah dapat. Oke. Untuk yang conventional fill seperti itu. Untuk yang unkonvensional, yang saya tulis adalah today's linear fill-in. Oke. Bukan gospel fill-in, bukan. Jadi ini sebenarnya namanya linear fill-in karena nggak semua musik gospel atau musik gereja pakai fill-in seperti ini. Nggak semua, nggak harus guys. Oke. Dan bukan juga fill-in seperti ini adalah fill-in gospel. Nggak juga, karena kan fill-in seperti ini bisa dibuat untuk lagu apa aja. Lagu rock, lagu dangdut pun bisa gitu ya. Nggak harus musik gospel untuk pakai fill-in ini. Oke, bedanya apa? Today's linear fill-in ini mulainya fill-innya dia tuh mulai duluan, bahasa apa ya, bahasa musisinya nyolong. Oke. Terus jadi gimana mulai duluannya? Kalau kita perhatiin di bar ketiga, dia tuh mulainya diketukan 4N di N-nya. Oke, 4N, bukan balik lagi, bukan mulai di bar berikutnya, tapi bar sebelumnya hanya ngambil nyuri 1/8. Contoh seperti ini. 2, 3, 4. 2, 3. Oke. Kalau saya bikin gini ya, saya bikin dua perbedaan. Misalnya saya mulai dari one, oke. Berikutnya saya mulai dari N. Oke, dari one dulu nih, jadi yang konvensional nih. 1, 2, 3, 4. 2, 3.
Oke. Lebih seru pasti kan yang kedua, which is mulainya duluan atau nyolong. Itu bikin beda dari fill in biasa. Oke, guys, terus jadi apapun yang kalian mainkan, kalau kita ngomongin, jangan ngomongin yang unconventional dulu, bukan ngomongin yang linear dulu, walaupun linear satu bar juga, kita ngomongin yang biasa, yang normal fill in. Apapun yang kita mainkan, kita squeeze di satu bar 4/4 itu. Oke. Jadi untuk basic gitu, kecuali emang tadi saya bilang musiknya progresif, beatnya 4/4, feel ini di 5/4, 8/4, 9/4 mungkin bisa gitu kan. Tapi untuk konvensional adalah tetap apapun kita mainkan di squeeze dalam satu bar itu. Mau kita mainkan double paradiddle, misalnya double paradiddle, lebih enaknya kita squeeze sebagai hitungannya ya, karena double paradiddle. Saya mainkan paradiddle, tua gapat manam itu sama dengan six flat. Jadi saya bikin gini. Oke, saya akan memainkan paradiddle dalam six flat di ketukan 4/4. Gapat. 2 3 2 3. Oke, jadi kalau misalnya paradiddle ada ketukannya tua gapat manam, kita jangan expand sampai notnya habis tapi melebihi barnya itu sendiri. Oke, kesian band member lainnya. Jadi band member atau aransemen lagu mengikuti apaan kalian pukul, tidak. Walaupun emang semua bar ketukan adalah adalah di bawah kepemimpinan drummer, tapi sesuaikan dengan komposisi, sesuaikan dengan ya ritmenya. Oke. Jadi bukan nanti barnya lebih atau barnya kurang, musisi lain mengikuti kita seenaknya, kita nggak bisa juga. Sekalian saya ingin menyampaikan juga mungkin masukan bagi teman-teman, fill in ini memang sesuatu yang menyenangkan untuk dimainkan karena challenging, terus semuanya dipukul gitu ya, bukan hanya kick, hi-hat, snare atau ride gitu. Yang cukup unik terjadi adalah banyak drummer yang lebih fokus latihan fill in tok. Balik lagi, emang seru gitu kan, emang seru mainnya. Ritmenya dianggap gampang, dalam artian diremehkan karena apa? Karena banyak yang pikir oke, ritme gue udah beres kok, gue feel ini pengen gue bagusin, pengen gue bikin seru, ya ritmenya toh gue udah dapet. Bentar dulu guys, jadi untuk ngeritem pada drum itu nggak semudah apa yang mungkin sebagian drummer pikirkan. Jadi untuk ngeritem, pertama tugas drummer adalah ngeritem, bukan tugas drummer untuk nge-fill in terus. Oke? Karena kalau banyakkan fill in, nanti ketika nge-fill in kalian nggak lihat dulu vokalis lagi nyanyi kalian fill in, gitaris lagi solo kalian fill in, apalagi basis lagi ngeritem kalian fill in juga. Itu sangat annoying, sangat mengganggu sekali. Jadi tugas utama drummer memang sebagai ngeritem, sebagai penjaga ritme, dan banyak drummer yang tidak ngeh kalau sebenarnya cara ngeritem mereka belum tentu benar. Oke? Karena untuk ritme benar atau enggak itu kurang kesat di kuping. Jadi banyak drummer yang nggak ngeh kalau mereka sebenarnya melakukan kesalahan. Oke, misalnya saya mainkan dua contoh drum beat kayak gini. Oke, beat keduanya. Oke, salah satu dari beat itu mainnya nggak bener. Beat manakah, satu atau dua? Kalau kalian tidak bisa identifikasi mana beat yang benar atau enggak, mungkin kalian salah satu dari yang nggak tahu kalau salah dan benar ketika melakukan rhythm. Oke, dan itu bahaya guys. Bahayanya apa? Ketika kita melakukan kesalahan dan kita tidak sadar,
Itu serem sih. Oke, sedangkan main masih seperti itu, fill in-nya dibagusin, oke. Jadi kebalik gitu kan. Lebih banyak snacknya daripada makanan utamanya. Oke, semoga berguna, membuka mata kalian, mengerti akan apa itu fill in, bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar. Oke, saya Dini AJD, Ramad Fudu Band. Sampai jumpa.